Mantap. Ya. Lanjut. Kak Fat, pelan-pelan tinggi. Papa jangan harus sekedap tok. Pelan-pelan. Yang ini ya, Rehan ya. Yang kemarin yang apa? Oh iya, ini belum kemarin. Yuk, yang ini aja dulu. Tarkib yang ini, tarkib. Waqala alaihi salatu wassalam. Nanti bisa tak cari solusi di PDF. Ya. Waqala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Kota sini tidak apa-apa. Aku biar atas sih, kamu di sini. Bun kepanggih. Aku akan siapkan tempat. Itu halaman pertama ini. Terus ternyata di sana. Kalian? Di sini. Balik mana? Lepas tu. Sana. Nah itu. Mereka lagi kesana. Tapi yang ini kebakaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, baca. Caranya mereka sini aja. Rendah. Maka tak salah. Hah? Waqala. Sing keras suaranya nggak kedengeran. Ini kita bahasa bermasalah ya. Oh, nek Pak Ki Demang jelas kok. Waqala alaihi salam Ya. tahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'u annasi linnasi wa afdalul a'malan idkhalul sururi ala qalbil ini Ini cuma api kecil. ju'an awiyak sifu asin arban awiyak di Semburan air. Yuk, sekarang tarkib. Kayak kemarin tuh al-a'malu apa dari sini? Waqala. apalah Ya. Terima kasih buat sudah mengingatkan. Tidak habis sudah. Waqala lan sampun dawuh sapa Nabi Muhammad. Yuk, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, terserah. Yang penting tarkib. sopo kanjeng Nabi Muhammad SAW Ahabbul ibadi utawi sak mulya mulyane ibadi pira-pira kawulane Allah. Kan nggak bisa ya terserah kalau nggak bisa. Yang penting tarkib gitu aja. Yang penting tahu tarkibnya. Yuk. Ini kan berarti mubtada'nya ini kan. Ini mubtada' kan ahabbul ibadi. Ini kan mubtada' kan. Nah, kenapa kita harus tahu mubtada'nya? Karena kalau kita nggak tahu mubtada'nya, kita nanti nggak bisa bacanya. Dia mau dibaca rofa, nasab atau jer. Nah, kalau ketahuan mubtada'nya langsung, oh ini berarti mubtada', berarti rofa. Ahabbul ibadi, berarti kan ini idhofah. Ahabbul ibadi, ini ibad, ini jamak kan dari jamaknya abdun. Abdun jamaknya ibadun. Ini pakai wazan fi'alun. Ahabbul ibadi ilallahi. Sak mulya-mulyane kawula ya. Itu apa? Anfa'un nasi linasi ya. Ini khobarnya. Ini mubtada. Kalau mubtada berarti dia butuh khobar. Khobarnya ini anfa'un nasi linasi. Nah, karena khobar dia dibaca rofa. Nah, jadi mubtada rofa, khobarnya juga rofa. Anfa'un nasi linasi. Sak mulya-mulyane kawulane hambane Allah niku apa? Dia yang paling bermanfaat adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya ya. Manusia di sini maksudnya orang.
adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Sarah mau lah. Terus wa afdalul a'mali, ini mubtada baru. Ini mubtada baru. Wa afdalul Yang a'mali. Ya, wa afdalul a'mali, dan seutama-utamanya amal. Jadi dia jamak lagi. Al-a'mal. Jamak dari amalun, ya kan? paling Jamaknya a'malun. Kayak kolamun. Kolamun jamaknya apa? Mu'anats salim. Jamak taksir. Nah, jamak taksir nanti ada wazannya banyak itu. Jamak taksir masih dibagi lagi, ada jamak kilah, jamak kasroh, sama sigot muntahal jumu. Pernah belajar enggak? Belum? Itu dari Dereng ya? Tak jelasin bentar ya. Jamak. Biar kamu belajar dari dasar. Jadi gini, mufrad, punya kuasa yang isim-isim itu kalau dibagi dari bilangannya itu terbagi jadi 3. Satu mufrad. Mufrad itu tunggal. 1. Kalau 2 berarti dia musanna. Jangan ketukur sama mu'anats. Mu'anats itu yang perempuan. Nek musanna itu ganda. Dari kata sanna. Musanna. Ya, sanna itu ganda. Musanna itu berarti dia Pak. Musanna itu berarti dia isim yang ganda. Cirinya apa? Pakai alif nun. Baitun. Mufrad atau ganda? Kalau baitun. Mufrad. Musananya apa? Baitun. Baitani, ya, berarti udah mudeng kan. Nah, terus yang ketiga setelah musanna ada namanya jamak. Jamak itu lebih dari 2. Berarti 3 ke atas itu sudah masuk jamak. Ya, jamak. Nah, ini a'mal, ini termasuk jamak karena dia ikut wazan aqlamun af'alun. Ya, contohnya kayak aqlamun. Nah, itu. Ya, a'mal. Idkhalus sururi. Ya, ini kan tadi mubtada baru toh. Wa afdalul a'mali idkhalus sururi. Ini khobar nih. Khobar, ya, ini mubtadanya. Mubtada dibaca rofa, berarti ini khobarnya juga dibaca rofa. Berarti bacanya idkhalus sururi, memasukkan, bedain ya, bebungah itu kesenangan, ya, ala qalbil mukmin, ya, ke dalam hatinya orang beriman, ya. Yatrudu anhu ju'an, ya, singkong. menolak darinya Iya. Jadi kalau rasa lapar, maksudnya menghilangkan rasa lapar. Ini pakai terjemahan Jawa kuno, nolak. Au yakshifu anhu karban, atau menyingkap darinya dari hati orang mukmin. Hu ini kembali kepada mukmin ini. Ya, yatrudu anhu, hu kembali ke mukmin. Sini juga hu kembali ke mukmin. Au yakshifu anhu karban. Au di sini berarti au atof. Kalau di sini yatrudu, berarti kalau di sini ada au, di sini juga dibaca sama au yakshifu. Jangan dirubah karena ini atof. Atof itu dia pokoknya yang belakang harokatnya apa, di sini ngikut. Mudeng ya? karena ki Hah? Au yakshifu anhu karban, menyingkap dari orang mukmin itu kesusahan. Au yaqdilahu dainan, atau melunasi hutangnya, dainan. Nah, gitu. Jadi mudeng ya. Tak baleni malih, tak ambali malih. Wa qala alaihi salatu wassalam, wasdawuh, sinten sing dawuh? Nabi. Benar, tak pakai bahasa Indonesia aja. Nanti ada yang dengerin nanti. Gak mudeng pakai bahasa. Wa qala, dan sudah bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul ibadi, ini mubtada, semulia-mulianya atau apa ya? Ini kalau diterjemahkan hamba yang paling dicintai gitulah. Tapi ya semulia-mulianya hamba ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nasi linnasi, ya, yang paling manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa afdalul a'mali, dan
seafdol-afdolnya, seutama-utamanya amal, ya ini jamak, itu adalah idkhalus sururi, memasukkan bebungah kesenangan ala qalbil mukmin, kepada hatinya orang mukmin, yatrudu anhu ju'an, ya menghilangkan rasa lapar dari orang mukmin, au yakshifu anhu karban, atau menyingkap darinya kesusahan, maksudnya menghilangkan, ini cuma bahasanya saja, au yaqdi lahu dainan, atau melunasi hutangnya, gitu ya. Jadi ini kita itu baca kitab memang harus kayak gini, kita harus fanatik tarkib. Soalnya kalau kita cuman hafal nahwu, cuman mudeng sorof, tapi kita nggak tahu tarkib juga bahaya nanti. Tarkib itu fungsinya itu, ya kita nanti tahu arahnya kemana. Dan kita harus fanatik sama tarkib. Soalnya kalau kita nggak fanatik sama tarkib, nanti jadi kacau. Yang harusnya fa'il jadi maf'ul, yang harusnya maf'ul jadi fa'il. Itu nanti kita akan sering menemui kayak gitu. Makanya kemarin tak suruh sampai fanatik kayak gini. Ini isim fi'il apa huruf? Fi'il isim apa huruf? Fi'il isim apa huruf? Harus kan itu, harus fanatik, ya. Terus nek saya pribadi itu cara belajar gini, Royhan, biar kita itu apa ya, perbendaharaan bacaan kita itu semakin banyak di pikiran kita itu harus selain fanatik tarkib, harus fanatik gini. Fanatik tasrifnya. Contoh misalnya kola itu apa sih artinya? Tasrifnya gimana? Buka kamus, kola yakulu kaulan, satu-satu tulis. Ini sampai saya tak kasih tahu ya. Saya itu kalau belajar sampai tak tulis tasrifnya kayak apa. Ya gini, sampai bener-bener isinya oret-oretan kitab itu. Tuh. Tuh. Aduba yakdubu adaban wa makdaban fahuwa adibun wa dzaka maktubun hudub la taktub. Tuh. Wasola yasilu silatan waslan mausilan fahuwa wasilun. Tuh. Sampai tak acak-acak kitab itu. Zahidaya zatu zahtan wa mazhatan fahuwa zahidun wa dzaka mashudun. Izhad la tashad. Tuh. Wara'aya wara'an wa mura'an fahuwa wari'un wa dzaka apa ini? Wa dzaka mahru'un. Tuh karuma yakrumu, ini apa? Sa'a yasu'u sau'an fahuwa sayyi'un. Karuma yakrumu, karomatan wa makroman fahuwa karimun wa dzaka makrumun ukrum. Sampai kayak gitu. Nih ada lagi nih contoh ya. Tak oret-oret pokoknya kalau saya itu. Ini saya punya alfiyah Ashilul Masalik. Bentar. Bener-bener sampai tak urek-urek kalau saya itu kalau belajar. Korek-korek tuh isinya oret-oretan tuh. Jadi itu saya itu kalau beli kitab nggak ada yang selamat. Orang kerja memang harus fanatik kayak gitu. Kita tuh kalau belajar, karena apa? Iya kita itu masih ibaratnya anak SD. Anak SD. Kalau saya masih SD, karena kalau kita baru bisa baca itu, kita artinya baru anak SD. Nah, anak SD itu harus banyak seperti ini. Oret-oretan tuh isinya saya, oret-oretan semua ini. Oh, sodako yasduku, tuh sodi sidqon, tuh bahwa sodikun wadaka masdukun, tak acak-acak semua ini. Jadi saya itu sampai lafat per lafat itu tak urai. Ini misalnya takut dama ya takut damu, ini sampai tak tulis. Tuh mana lagi tuh banyak ya, oret-oretannya banyak itu. Oh tuh yang atas ini. Semuanya disimpan di tubuhku. Tuh. Jadi harus kayak gitu ya Royhan ya. Jadi diurai biar nempel di kepala itu harus diurai dan diulang-ulangi. Tuh ini juga. Ini alfiyah ini dari Mbah Fadl, syarah alfiyah. Sampai sekarang saya juga masih belajar terus. Nggak boleh. Tuh. Kayak gitu ya, ana ya ani ya. Tuh. Sampai kayak gini.
Ya, ya kayak gitu aja. Jadi kita harus fanatik ya sama apa? Sama tasrif, sama ini nahwu itu harus fanatik. Ya kalau kita pengen benar-benar bisa baca minimal kalau nanti, tapi ini jangan ditiru ya. Minimal kalau nanti Royhan jadi kiai itu membaca itu di hadapan jamaah itu bacanya sudah benar ya. Jangan sampai nanti konangan wah itu salah bacanya. Kalau sesekali enggak apa-apa. Sekali intinya enggak bacaan salahnya itu jangan sering-sering gitu. Ya wajar lah namanya orang salah ya wajar. Saya juga kadang salah. Ya, tapi ya jangan sampai yang bacaan yang simpel itu sampai salah ya jangan. Dibaca rofa kan ya jangan sampai lah. Ini kaos kaki. Contohnya misalnya Zahaba Ahmadu ilal madrasati. Itu kan simpel kan ya? Rehannya simpel kan? Ilal madrasati kan dibaca jer. Nanti misalnya ada orang yang baca Zahaba Ahmadu ilal madrasatu. Itu kan ya kacau. Itu kan nganu lah. I'rab simpel gitu loh. Jangan sampai yang simpel-simpel salah. Kalau salah yang agak rumit ya wajar namanya orang-orang salah. Dah ya gitu aja ya. Sip, siap, semangat. Oke, saya sebentar tak makan dulu sarapan sama istri sama anak. Monggo. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya.